Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Pendikar Pecahan, kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecahan bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Pecahan, episode ini menyajikan sesuatu yang berbeda dari biasa. Kali ini saya dedikasikan konten ini untuk para korban di Stadion Kanjuruhan Malang. Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, beberapa waktu lalu terjadi suatu peristiwa yang sangat menggemparkan tidak hanya di dunia persepak bolaan tetapi juga seluruh kehidupan pada umumnya. Karena menurut saya ini tidak hanya tragedi sepak bola, tetapi ini adalah tragedi kemanusiaan. Bagaimana sesuatu kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepak bola bisa mengakibatkan korban yang begitu banyak sampai ratusan, dan ini meninggalkan duka bagi kita semua, tidak hanya kepada keluarga korban tapi juga duka kita sebagai bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia ikut berduka. Liga-liga Eropa juga ikut berduka dengan ditandai dengan moment of silence, di mana sebelum pertandingan para pemain dan seluruh penonton di stadion melakukan renungan, moment of silence, sebagai tanda ikut belasungkawa, ikut berduka atas meninggalnya saudara-saudara kita yang meninggal dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut. Walaupun menurut berbagai sumber dalam peristiwa tersebut sebetulnya tidak terjadi kerusuhan, tetapi karena suatu sebab maka kemudian terjadi kepanikan, kekacauan, terutama karena adanya gas air mata yang ditembakkan ke penonton yang ditebun sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa, dan itu menjadi salah satu sebab banyaknya korban jiwa. Nah, sahabat Pendikar Pecahan, saya tidak akan mengomentari tentang peristiwanya, dan saya juga tidak akan menilai siapa yang benar siapa yang salah. Kita tunggu saja hasil penyidikan dari pihak yang berwenang. Mudah-mudahan pihak yang berwenang bisa memberikan suatu hasil yang seadil-adilnya, dan kalau memang ada yang harus bertanggung jawab, semoga bisa ditemukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab pada peristiwa tersebut. Sahabat Pendikar Pecahan, saya ingin memberikan suatu penilaian tentang kenapa hal itu bisa terjadi, dan ini pendapat saya pribadi, belum tentu benar dan belum tentu sahabat juga setuju dengan pendapat saya, ya, karena ya, banyak pendapat tentang peristiwa tersebut. Jadi saya hanya memberikan salah satu pendapat yang mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Hal yang sangat disayangkan dalam peristiwa tersebut adalah ketika penonton yang berada di tribun itu ditembaki gas air mata. Nah, saya melihat dalam kondisi seperti itu, menurut saya ada satu faktor yang mungkin mempengaruhi kenapa kemudian pihak keamanan menembakkan gas air mata. Kenapa kemudian ada penonton yang kemudian terjun ke lapangan, dan ini ada satu faktor yang
mempengaruhi, yaitu self control atau kendali diri. Self control ini mutlak harus dimiliki oleh terutama pihak keamanan, karena pihak keamanan yang berwenang untuk menjaga keamanan stadion tersebut. Dan syarat utama untuk bisa mengendalikan orang lain, mengendalikan keadaan, mengendalikan situasi adalah mengendalikan diri sendiri. Jadi self control itu merupakan kunci untuk bisa mengendalikan orang lain, mengendalikan suatu kerusuhan, mengendalikan suatu situasi atau kondisi yang tidak kondusif. Bagaimana mungkin kita bisa mengendalikan orang kalau diri kita sendiri kita belum mampu mengendalikan? Sehingga karena kurang kendali terhadap diri, maka kita bisa cepat marah, kita bisa cepat berprasangka buruk terhadap orang. Nah, faktor kendali diri ini yang menurut saya menentukan tidak hanya penonton tapi juga pihak keamanan. Bagi penonton, karena kurang mengendalikan diri, maka mereka beramai-ramai terjun ke lapangan tanpa melihat situasi. Pertandingan yang melibatkan dua rival antara Persebaya dan Arema ini kan biasanya merupakan pertandingan yang rawan dengan kerusuhan. Jadi semestinya para penonton atau pendukung Arema pada khususnya ini bisa lebih mengontrol diri, melihat situasi apakah perlu untuk terjun ke lapangan atau tidak. Nah, di lain pihak ada petugas keamanan, polisi, dan juga panitia pelaksana. Nah, baik panitia pelaksana maupun pihak keamanan ini pun juga harus memiliki rasa untuk bisa mengontrol diri atau self control. Jadi jangan sampai pihak keamanan belum sudah menduga seseorang itu akan melakukan kekerasan. Belum tentu kalau ada penonton terjun ke lapangan itu kemudian akan melakukan pemukulan atau kekerasan. Jadi harus mengendalikan diri dulu, jangan buru-buru untuk menilai oh ini akan melakukan kekerasan, sehingga tidak melakukan tindakan represif yang sebetulnya tidak perlu. Ya, karena memang pada kenyataannya secara fakta ini bisa dilihat dari rekamannya bahwa ada adegan di mana penonton yang terjun ke lapangan itu cuma hanya ingin memeluk pemain Arema karena ya mungkin ingin memberikan satu motivasi ataupun menghibur pemain yang didukungnya itu supaya tetap semangat. Ya, supaya sekedar menghibur karena kekalahan yang baru terjadi. Nah, ini ada wajar dalam suatu pertandingan sepak bola di mana penonton itu memberikan penghormatan. Nah, jadi kalau belum sudah diduga mau melakukan kekerasan, maka akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Nah, dari pihak panitia pelaksana juga mesti menahan diri, jangan sampai kemudian ada keinginan untuk menjual lebih banyak tiket yang kemudian melebihi kapasitas penonton yang tersedia. Ya, karena keinginan untuk dapat masukkan lebih banyak tiket terjual sehingga penjualan tiket melebihi batas kapasitasnya. Nah, ini pun juga akan faktor pengendalian diri. Saya menyampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan satu pertimbangan, ya, evaluasi diri kita. Kita sama-sama mengevaluasi diri. Mari kita berlatih untuk bisa mengendalikan diri, mengontrol diri siapapun, ya, tidak hanya di stadion tapi di mana kita berada. Ya, terutama dalam kondisi-kondisi di mana di situ terjadi suatu peristiwa yang rawan dari keamanan, kita juga mesti mengendalikan diri. Nah, makanya dalam Islam kita juga dilatih untuk mengendalikan diri, yaitu ketika kita melakukan puasa, ya, terutama puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah suatu ibadah di mana kita dilatih untuk mengendalikan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan marah. Nah, sehingga
ketika kita sudah terbiasa berpuasa ini, maka dalam situasi apapun kita akan terlatih untuk bisa mengendalikan diri kita, tidak cepat emosi, tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, dan selalu berpikir jernih. Nah, kalau kita sudah mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, maka insya Allah hati dan pikiran kita akan tetap jernih dan kita bisa berpikir secara jernih. Tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, tidak berpikiran negatif, ya, dan akan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu. Nah, sehingga dengan pengendalian diri ini kita akan bisa bersikap lebih dewasa, bersikap lebih arif terhadap siapapun. Sahabat Pendikar Becahangon, secara pribadi maupun atas nama Pendikar Becahangon, saya menyampaikan ikut bela sungkawa duka yang mendalam atas tragedi di Kanjuruhan tersebut. Nah, saya menghimbau kepada sahabat semuanya, mari doakan saudara-saudara kita yang meninggal dalam tragedi tersebut. Semoga Allah memberikan ampunan, memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan para korban yang meninggal tersebut. Semoga Allah berikan kemudahan kepada saudara-saudara kita itu yang rata-rata masih usia muda, bahkan ada yang anak-anak. Kita doakan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para korban yang meninggal di tragedi Kanjuruhan itu dimudahkan hisabnya, diampuni dosa-dosanya, diberikan kesabaran untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan kita doakan juga pada pihak-pihak yang berwenang, pada pihak keamanan, panitia pelaksana, supaya Allah berikan petunjuk, supaya Allah berikan kekuatan dan pikiran yang jernih, sehingga ketika nanti ada acara yang seperti itu, panitia pelaksana, pihak keamanan, dan penonton juga bisa lebih arif, bisa lebih berpikiran jernih, sehingga peristiwa-peristiwa seperti itu bisa kita hindari dan tidak terulang lagi. Demikian saja sahabat Pendikar Becahangon, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan, dan juga kepada para sahabat Pendikar Becahangon semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendikar Becahangon. Terima kasih sahabat telah mendukung channel ini, telah mengikuti channel Pendikar Becahangon. Mohon doanya, mohon dukungannya, semoga channel Pendikar Becahangon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh viewer, seluruh subscriber dimanapun berada. Saya akhiri perjumpaan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada satu faktor yang menurut saya yang apa ya? Nah, sahabat Pendikar Becahangon, saya secara